Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4521. Pada saat ini, Marianne memandang Charlie dan bertanya, "Kamu datang untuk menegakkan keadilan. Mengapa kamu menemui ayahku?" Pembicaraan kerjasama itu pasti palsu, bukan? Charlie mengangkat bahu. Pembicaraan kerjasama itu tidak palsu. Kekuatan isu shipping berkembang pesat, dan memang ada permintaan besar untuk peningkatan kapasitas pengiriman. Meskipun perusahaan pelayaran ayahmu memiliki sejumlah kapasitas pengiriman, kapasitas transportasi tidak bisa 100% dikonversi menjadi pendapatan. Sehingga kerjasama antara kedua belah pihak dapat dianggap sebagai keuntungan yang saling melengkapi. Dan ini adalah situasi yang saling menguntungkan. Marianne ragu sejenak, dan bertanya pada Charlie, "Lalu, apakah keadilan yang kamu tegakkan ada hubungannya dengan ayahku?" Charlie tidak ingin menipu Marianne, jadi dia hanya menggelengkan kepalanya. "Saya tidak punya komentar untuk saat ini." Marianne sepertinya telah memperhatikan sesuatu. Dia memandang Charlie, dan memohon, "Charlie, kamu dan aku baru saja bertemu. Aku yakin kamu berbicara dengan lembut di depanku. Aku masih ingin bertanya padamu. Jika keadilan ini ada hubungannya dengan ayahku, tolong jangan terlalu mempermalukannya." Charlie menatap mata memohon Marianne, dan merasa tertekan tanpa alasan. Jadi, dia sedikit tersenyum dan bertanya, "Sebenarnya, kamu memiliki hubungan yang dalam dengannya, bukan?" "Ya," Marianne mengangguk, dan berkata dengan serius, "Meskipun dia menyakiti ibunya, dia selalu sangat berdedikasi kepada saya dan saudara perempuan saya. Dia berwajah terlalu baik di depan putriku. Dia tidak mau mengakui kesalahannya. Dia mati-matian menggunakan tindakan atau materi untuk menebusnya. Aku selalu melihat ini sejak aku masih kecil." Saat dia mengatakan itu, Marianne bergumam dengan mata memerah. "Hanya saja kepribadian saya agak mirip dengannya. Saya tidak ingin mengakui di depannya bahwa saya telah memaafkannya. Saya tetap tidak akan memberikannya terlihat bagus." Charlie sedikit mengangguk ketika mendengar ini, dan berkata dengan serius, "Jangan khawatir, aku berjanji padamu." "Terima kasih, Charlie." Marianne menghela napas lega. Dia menyadari bahwa keadilan yang ingin Charlie tegakkan memang ada hubungannya dengan ayahnya. Dan kekuatan yang ditunjukkan Charlie di klub malam tadi terlalu luar biasa. Dia tahu begitu Charlie tidak bisa bergaul dengan ayahnya, maka ayahnya tidak akan memiliki kemungkinan untuk menolak. Oleh karena itu, dia hanya bisa meminta Charlie untuk berjanji pada dirinya agar tidak terlalu mempermalukannya. Selama Charlie memegang janji ini, dia yakin Charlie juga akan menunjukkan rasa hormat kepada ayahnya. Pada saat ini, Marianne mengingat kata-kata Charlie barusan, dan tiba-tiba merasa sedikit tersesat di hatinya. Dia bertanya kepada Charlie, "Apakah kamu meninggalkan Hong Kong setelah kamu menyelesaikan apa yang ingin kamu lakukan?" "Ya," Charlie mengangguk, dan berkata, "Aku akan pergi setelah menangani masalah ini." Marianne bertanya, "Berapa lama akan selesai?" "Segera," Charlie berkata dengan santai. 1 atau 2 hari lebih cepat, 2 atau 3 hari lebih lambat. Sangat cepat. Kehilangan di hati Marianne langsung diperbesar tanpa batas. Dia tidak tahu mengapa, dia baru bertemu Charlie pertama kalinya hari ini. Namun saat mendengar Charlie akan segera pergi, dia merasakan keengganan yang kuat di hatinya. Namun, dia juga tahu bahwa dia dan Charlie baru saja bertemu. Bahkan jika dia enggan berpisah, dia seharusnya tidak menunjukkan keengganan seperti ini. Jadi dia berpura-pura santai dan berkata sambil tersenyum, "Waktu begitu singkat. Kalau kamu ingin berkunjung ke suatu tempat, tolong beritahu saya. Saya akan mengatur perjalanan." Charlie berkata sambil tersenyum, "Saya di sini bukan untuk berwisata. Saya tidak ingin berkeliling." Berbicara tentang ini, Charlie tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata, "Oh, omong-omong, Nona Marianne, sebelum saya pergi, tolong undang saya ke jalan kuliner untuk makan malam lagi." Bab 4522. Perasaan enggan di hati Marianne menjadi lebih kuat saat mendengar kata-kata Charlie. Dia berpura-pura santai dan berkata sambil tersenyum, "Oke, aku akan mengantarmu ke sana besok malam." Setelah itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia dan Charlie sepertinya tidak memiliki topik lain untuk dibicarakan. Dia tidak berani bertanya lebih lanjut tentang topik sebelumnya. Sekarang, dia tidak tahu apa yang harus dibicarakan dengan Charlie.
Sebenarnya dia ingin bertanya lebih banyak kepada Charlie. Seperti dari mana dia berasal di daratan. Apakah sudah menikah di usia 28 tahun? Atau apakah dia sudah memiliki pacar? Atau, tanyakan padanya apakah dia ingin tinggal di Hong Kong selama beberapa hari lagi. Karena dia masih memiliki banyak tempat yang belum pernah dia bagi dengan orang lain. Dia ingin mengajak Charlie jalan-jalan, melihat, merasakan dan mencicipi. Namun, tidak satu pun dari pertanyaan ini yang berani dia tanyakan. Pertama-tama, dia tidak berani bertanya. Dan kedua, dia tidak berani mendengar jawaban Charlie. Kemudian, suasana terasa sunyi. Saat itu hujan di Hong Kong. Tetesan hujan mulai turun dari langit. Marianne, yang masih mengintip Charlie dari sudut matanya, melihat tetesan hujan di jendela mobil. Dia sedikit tersesat. Charlie meliriknya dari sudut matanya dari waktu ke waktu melihat tatapannya yang linglung. Dia bertanya, "Apa yang kamu pikirkan?" Ah, Marianne kembali sadar, meluruskan rambutnya yang lembut, tersenyum pada Charlie, dan berkata dengan suara rendah, "Bukan apa-apa. Aku sedang melihat hujan." Charlie sangat ingin tahu, apa gunanya hujan? Apa kamu suka hujan? Marianne menggelengkan kepalanya. "Saya tidak suka. Saya benci hujan." Charlie berkata sambil tersenyum. "Hong Kong sedang hujan. Sepertinya tidak ramah bagi orang sepertimu yang membenci hujan." "Ya," Marianne mengerutkan bibirnya, dan berkata dengan senyum masam, "Jika banyak hal buruk terjadi pada hari hujan, itu akan membuat orang lebih tertekan. Akan membuat lebih merasa muak pada hujan." Charlie sepertinya telah menebak sesuatu. Dia mengangguk ringan dan segera mengubah topik pembicaraan. "Ngomong-ngomong, Nona Marianne, kamu akan lulus D. Apa rencanamu setelah lulus?" Marianne terlintas oleh lompatan tiba-tiba Charlie dalam topik. Setelah terkejut, dia menyadari bahwa Charlie mengubah topik karena dia pasti tidak ingin mengingatkan dirinya tentang hal-hal yang menyedihkan. Jadi dia menjawab sambil tersenyum. "Saya lulus musim panas ini. Setelah lulus, saya ingin pergi ke Afrika sesuai dengan rencana awal saya untuk lebih menerapkan ilmu yang telah saya dapatkan. Lalu kembali untuk mencari pekerjaan yang berhubungan dengan jurusan saya. Sambil bekerja, saya akan terus melakukan beberapa pekerjaan amal sesuai kemampuan saya." Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, "Mengapa kamu mencari pekerjaan? Bukankah lebih baik bekerja di perusahaan ayahmu? Kamu putri tertua dalam keluarga, dan ada kemungkinan besar bisnisnya akan diserahkan padamu." Marianne menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Saya tidak terlalu tertarik dengan metodenya. Saya telah belajar bahasa Mandarin dari universitas hingga gelar master. Saya tidak tahu apa-apa tentang keuangan dan ekonomi. Saya tidak bisa melakukan pekerjaannya sama sekali." Saat dia mengatakan itu, Marianne bercanda sedikit mencela diri sendiri. "Selain itu, kamu tahu, saya bukan orang yang cocok untuk bisnis. Sampai saat ini, masih ada defisit bulanan 200.000 dolar Hong Kong di jalan kuliner, yang perlu ditanggung oleh ayah saya. Kalau dia membiarkan saya mewarisi bisnis, saya khawatir tidak akan lama harta keluarga akan hancur." Bab 4523. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, "Sudah berapa lama kamu membeli jalan kuliner?" Marianne berpikir sejenak, dan berkata, "Saya sudah memilikinya selama 10 tahun. Dibeli di tahun ayah saya menikah." Charlie bertanya padanya, "Apakah kamu tahu berapa banyak yang kamu habiskan saat dibekukan?" "Lupa," Marianne berkata dengan malu-malu. "Sebenarnya, aku tidak peka terhadap aspek ini. Aku belum terlalu dewasa saat itu. Saya hanya berpikir saya ingin mempertahankan jalan itu. Saya meminta ayah saya membayar untuk itu. Saya benar-benar tidak tahu berapa harganya." Charlie bertanya lagi, "Lalu bagaimana kamu tahu masih ada kekurangan 200.000 setiap bulan?" "Manajer memberitahu saya," Marianne berkata. "Sebelum saya dewasa, jalan jajanan ini dijalankan oleh ayah saya. Setelah saya dewasa, saya bertanggung jawab mengelolanya. Ya, itu tidak lebih dari memastikan bahwa semua orang beroperasi seperti biasa dan tidak ada kenaikan harga sewa. Selain itu, lingkungan jalan jajanan umumnya kotor, banyak sampah, tikus dan kecoak. Saya meminta pengelola mengatur staf kebersihan khusus untuk membersihkan setiap hari. Setiap orang membersihkan, membuang sampah, menangkap tikus dan kecoa." Marianne berkata lagi, "Oh, omong-omong, saya tidak perlu kehilangan begitu banyak setiap bulan sebelumnya. Tetapi sekarang saya kehilangan lebih banyak karena harga tenaga kerja telah naik, dan biaya pembersih lebih dari 10.000 dolar Hong Kong per bulan.
Defisitnya semakin besar, dari puluhan ribu di awal menjadi 200.000 sekarang. Begitu kata-kata itu terucap, Marianne berkata dengan sedikit rasa malu. Apakah berbisnis seperti saya ini gagal? Charlie tersenyum dan berkata, saya kira tidak. Jalan jajanan sangat makmur dan terpelihara dengan baik. Saya percaya harga tanah naik selama bertahun-tahun. Mungkin berkali-kali lipat. Mengenai apa yang kamu katakan kerugian, ini mungkin bukan sebagian kecil dari keuntungan. Sungguh, Marianne tiba-tiba kembali sadar, dan berkata dengan sedikit kesal, kamu benar, mengapa aku tidak memikirkan hal ini selama bertahun-tahun? Yang saya pikirkan adalah puncak bisnis ayah saya semakin besar, dan dia tidak peduli bahwa jalan jajaban merugi begitu banyak setiap bulan. Saya tidak pernah mempertimbangkan kenaikan harga tanah. Setelah itu, dia menenangkan diri sambil tersenyum dan berkata, saya benar-benar tidak peka dalam berbisnis. Saya termasuk dalam kategori kurang berbakat. Charlie bertanya kepadanya, di mana adikmu? Apakah dia berbakat di bidang ini? Ya, Marianne mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Adikku sangat pintar. Dia belajar keuangan di Inggris. Impian terbesarnya adalah mengambil alih bisnis ayahnya. Dia bekerja sangat keras dalam hal ini. Charlie sedikit tersenyum dan berkata dengan serius, kalau kamu tidak suka berbisnis, kamu bisa memilih karir yang kamu suka. Oleh karena itu, Charlie bertanya kepadanya, pekerjaan apa yang paling ingin kamu lakukan? Marianne berkata dengan sungguh-sungguh, Departemen Tiongkok sebenarnya memberikan kesempatan kerja yang relatif sempit. Di Hong Kong, arah pekerjaan yang paling umum mirip dengan daratan, yaitu menjadi pegawai negeri. Selain itu, media dan sekolah juga merupakan dua arah pekerjaan yang relatif umum. Setelah mendapatkan gelar doktor, sebenarnya arah pengembangan yang baik untuk menjadi dosen di universitas kelas 1. Saya cenderung ke arah ini. Charlie bertanya kepadanya, kamu ingin menjadi seorang dosen? Ya, Marianne mengangguk, dan berkata dengan sangat sungguh-sungguh, mengajar dan mendidik orang adalah hal yang sangat sakral dalam pikiran saya. Kalau saya bisa menjadi guru universitas, saya akan puas. Charlie bertanya sambil tersenyum, saya mendengar kamu belajar di Universitas Hong Kong. Apa kamu ingin mengajar juga di Universitas Hong Kong? Marianne sesaat, lalu menenangkan kepalanya dengan ringan, dan berkata, bagaimanapun, Hong Kong terlalu kecil. Kalau selalu tinggal di sini, akan merasa seperti melihat langit dari sumur. Saat dia mengatakan itu, dia menatap Charlie, dan berkata dengan cara yang aneh, sebenarnya, saya ingin mengunjungi daratan. Saya ingin tahu apakah Tuan Wade suka atau tidak. Bab 4524. Pergi ke daratan. Charlie memandang Marianne dengan heran, dan bertanya, apa kamu tidak enggan meninggalkan Hong Kong? Marianne berkata dengan sedikit tidak wajar, itu sebelumnya, karena saya masih bersekolah. Saya tidak ingin meninggalkan Hong Kong. Tapi jika saya berpikir tentang pekerjaan, akan ada lebih banyak ruang untuk pengembangan setelah meninggalkan Hong Kong. Charlie sedikit mengangguk, dan berkata dengan serius, kalau Nona Marianne tertarik dengan daratan, kamu bisa mengunjungi daratan setelah lulus. Berjalan-jalan dulu, lalu pilih kota yang kamu suka, dan coba berkembang. Kamu memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dan kondisi keluarga yang sangat baik. Dimanapun kamu memilih, itu pasti sangat mudah. Marianne bersenandung, dan ingin bertanya pada Charlie di kota mana dia berada. Tetapi tidak bisa keluar dari mulut. Saat ini, hujan di Hong Kong semakin deras. Ponsel Marianne tiba-tiba berdering, dan pemberitahuan diterima. Dia melihat ke bawah ke teleponnya dan berkemah. Departemen Meteorologi mengatakan akan ada hujan lebat malam ini. Hujan deras. Charlie sedikit tersenyum. Tampaknya lebih dari 100 murid Riyadh akan naik kapal di tengah hujan malam ini. Pada saat yang sama, Club Wave, lebih dari 100 murid Riyadh meninggalkan bar satu demi satu dan menuju pelabuhan di bawah pengawalan tentara Istana Wanlong. Pembangunan markas baru Istana Wanlong membutuhkan banyak pekerja tingkat rendah. Anak-anak muda dan berbahaya yang berada di masa jayanya menjadi pilihan terbaik saat ini. Apalagi bagi Istana Wanlong, 300-500 pekerja seperti ini tidak cukup berpengalaman. Jadi wajar saja semakin banyak semakin baik. Melihat bawahannya dikawal keluar, Jamisan tidak merasakan banyak kesedihan. Sebaliknya, dia merasakan rasa terima kasih yang kuat. Dia menghela napas diam-diam di dalam hatinya. Saya tidak pernah membayangkan latar belakang Charlie Wade begitu hebat, untungnya, saya selamat. Saya tidak harus pergi ke Suriah untuk bekerja sebagai kuli. Saya dapat tetap berada di Triad sebagai bos. Di masa depan,
Saya harus menyajikan suasana rendah hati. Saya tidak dapat membuat kesalahan serupa lagi. Jangan sampai Charlie Wade ini kecewa denganku. Memikirkan hal ini, dia segera melihat ke arah Rudy dan berkata dengan dingin, Rudy, saya beri kamu batas waktu mentransfer $1 miliar ke rekening saya sebelum gelap besok. Kalau tidak, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Rudy berkata dengan wajah sedih. Ayah baptis, apakah kamu tidak membujukku? Aku sudah berjanji. Aku pasti akan menepatinya. Jamisan berkata dengan dingin. Saya tidak berani menjadi ayah baptismu lagi. Mulai sekarang, ayah baptis antara kamu dan saya berakhir di sini. Jangan sebutkan lagi. Rudy berkata. Ayah baptis, saya tidak menyinggung kamu. Saya tidak ingin hal-hal berkembang menjadi seperti sekarang ini. Tolong jangan marah kepada saya. Jamisan berkata dengan wajah gelap. Sial, aku khawatir kamu akan membuatku ketagihan. Jamisan menambahkan, mulai besok, kamu dan saya tidak akan memiliki kontak apapun kecuali untuk mengumpulkan dana untuk Istana Wanlong. Saya tidak akan meminta 1 sen pun dari kamu. Saya sudah menemukan penjelasannya. Yang paling penting adalah tidak hidup dengan baik terlepas dari uang. Jadi sebaiknya jangan sampai aku melihatmu lagi di masa mendatang. Rudy berkata, Ayah baptis, kamu dan aku sama-sama dalam masalah hari ini. Mengapa repot-repot melawanku? Jamisan berseru. Aku berbeda darimu. Aku manajer penggalangan dana Istana Wanlong sekarang. Selama aku tidak menimbulkan masalah, Tuan Wade dan Istana Wanlong akan melindungiku. Kamu bajingan sialan. Semakin jauh dariku semakin baik. Rudy terkejut dan ingin mengatakan sesuatu. Tetapi dia menelan kata-kata itu lagi. Sikapnya terhadap Jamisan sebelumnya sangat mirip bajingan yang akan mengusirnya setelah bermain dengannya. Namun, dia tidak menemukan alasan untuk putus cinta secara damai. Dan dia bahkan sengaja mencoba membuat wanita itu berbicara terlebih dahulu. Tapi dia tidak menyangka ketika wanita itu benar-benar mengatakan putus, dia akan merasa sangat tidak nyaman di hatinya. Jika dia kehilangan hubungan ini dengan Jamisan, dia akan kehilangan pendukungnya di Hong Kong. Dan keduanya dapat dianggap menderita bersama. Rudy menelan kerugian $10 miliar AS dalam 10 tahun. Melihat Jamisan sekarang, dia tidak merasa bahwa perilakunya sebelumnya meminta uang darinya terlalu banyak. Sebaliknya, dia berpikir bahwa sedikit uang yang dia minta, dibandingkan dengan Charlie. Jamisan dapat dianggap sebagai orang yang baik hati tingkat alam semesta. Oleh karena itu, dia sebenarnya berharap untuk tetap hangat dengan Jamisan di masa sulit ini. Bab 4525. Tanpa diduga, Jamisan ingin menghindarinya. Rudy tidak punya pilihan selain menghela napas dalam-dalam, merasa sangat sedih. Pada saat ini, Jamisan di samping tampak sangat muak. Dia berkata, kamu sudah tidak ada urusan di sini. Kenapa tidak keluar? Apa kamu harus berdiri di sini untuk menghalangi mataku? Rudy menghela nafas, menatap Hunter Lang, dan bertanya dengan hormat, maaf, bolehkah saya pergi? Hunter Lang melempar Dillion dari bahunya di depannya, dan berkata dengan dingin, bawa anakmu pergi. Rudy menatap Dillion dengan kesal. Putranya yang hilang ini menghilangkan kekayaan $10 miliar dalam satu sore. Akan sangat baik untuk tidak membunuh di tempat, apalagi membawanya pulang. Rudy bertekad untuk segera memutuskan hubungan ayah anak dengan anak ini. Sama seperti Jamisan yang tidak ingin melihat dirinya lagi. Dia tidak ingin melihat anak yang hilang ini lagi. Jadi, dia berkata dengan marah, saya tidak menginginkan anak ini lagi. Lempar saja dia ke pinggir jalan untuk menjaga dirinya sendiri. Hunter Lang bertanya balik, apa kamu menyuruhku melakukan sesuatu? Rudy buru-buru berkata, tidak berani, aku tidak berani. Hunter Lang berkata dengan dingin, kalau kamu masih menginginkan anak ini, kamu dapat membawanya pergi. Kalau kamu tidak menginginkannya, aku akan mengirimnya ke Suriah juga. Kalau kamu tidak mengatakan apa-apa, berarti kamu memilih yang terakhir. Saya memberi kamu 3 detik untuk berkonsultasi. 1, 2, 3. Sebelum Rudy bereaksi, Hunter Lang membuka mulutnya dan berkata, karena kamu tidak menginginkannya, Istana Wanlong dengan enggan menerimanya. Rudy sangat ketakutan sehingga dia berlutut dan memohon, aku menginginkannya, aku menginginkannya. Dia putraku, aku akan membawanya pergi. Hunter Lang mengutuk dan berkata, kalau kamu ingin membawa pergi, cepat bawa dia pergi. Kalau dia tidak pergi dalam 1 menit, aku akan mengirimnya ke kapal. Ayo pergi. Ayo, Rudy sangat cemas hingga dia hampir menangis. Dia menggendong Dillion di pundaknya, dan keluar dari Club Wave. Saat ini, hujan sudah turun di pintu masuk Club Wave.
Dan karena Rudy mengikuti mobil Jamisan langsung dari rumah Jamisan, dia tidak meminta pengemudi dan anak buahnya untuk mengikuti. Awalnya, yang dia pikirkan adalah Jamisan, yang selalu suka mendapatkan uang darinya, pasti akan dapat membantu menemukan anak kembali. Dia pasti akan mengatur hal-hal lain dengan baik pada saat itu. Tanpa diduga, semuanya akan berakhir seperti ini pada akhirnya. Rudy yang tak berdaya hanya bisa berdiri di pinggir jalan dan menghentikan taksi. Dia membawa Dillion yang tidak sadarkan diri ke rumah sakit karena malu. Ketika dia tiba di rumah sakit, setelah diagnosa dan perawatan dokter darurat, dipastikan bahwa nyawa Dillion tidak dalam bahaya. Ini membuat Rudy menghela nafas lega. Saat ini, dokter mengalami, Tuan Brown, Dillion sudah bangun. Rudy melakukan penggalian ke bangsal. Dia melihat Dillion sedang berbaring di tempat tidur dengan hidung memar dan wajah bengkak. Dillion menangis ketika melihatnya. Ayah, aku memukul. Ayah, ayah baptisku bantu aku melampiaskan kemarahanku. Ayah. Dokter berkata, Dillion, kamu baru sadarkan diri. Kamu terlalu emosional. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat bayangan hitam berkedip di sisinya. Segera setelah itu, Rudy melompat ke tempat tidur seperti orang gila. Dia memukul Dillion dengan keras, dan memarahi dengan histeris. Kamu bajingan. Kamu membuat sengsara. Kamu membuatku harus mengeluarkan banyak uang. Lihat saja, apa aku tidak memukulmu sampai mati hari ini. Bab 4526. Dillion baru saja bangun. Seluruh tubuhnya kesakitan dan penuh keluhan. Dia melihat ayahnya melampiaskan kemarahannya. Dia tidak pernah bermimpi ayahnya sendiri akan memperlakukannya sebagai musuh. Bergas tendangannya dengan kasar. Dia kesakitan. Dan Rudy menendangnya beberapa kali. Dan dia berteriak, "Ayah, kamu gila. Apa yang kamu lakukan padaku? Untuk apa aku memukulmu?" Rudy mengumpat dengan terengah-engah. "Aku memukulmu karena kamu bajingan membuat sengsara." Setelah itu, Rudy menunggangi Dillion, meraih kerahnya dengan satu tangan, dan memperlihatkan wajahnya dengan kasar dengan tangan lainnya. Dia mengutuk, "Kamu bajingan. Kamu tahu bagaimana membuat masalah terjadi sepanjang hari. Aku akan murka olehmu cepat atau lambat." Dillion menangis dan berteriak, "Ayah, apa kesalahanku? Saya memukul seperti ini. Tidak apa-apa kalau kamu tidak membalas dendamku. Tapi kamu memukuliku." Rudy sangat marah hingga dia akan meledak. Tetapi dia tidak berani mengatakan alasan sebenarnya. Dia mengenal anaknya dengan sangat baik sebagai anak yang hilang. Suka membuat masalah dan tidak memiliki keterampilan. Jika dia mengatakan kepadanya apa yang terjadi hari ini, mulut buruknya pasti akan menyebar. Dan jika Charlie mengetahuinya, itu akan berakhir. Oleh karena itu, dia hanya bisa menatap Dillion, dan berkata dengan kejam, "Dengarkan aku. Mulai sekarang, jangan menyebutkan masalah pemukulanmu, dan jangan mencoba membalas dendam pada pihak lain. Atau aku akan membunuhmu. Kamu harus tetap di rumah, dan jangan keluar selama sisa hidupmu. Apa kamu mengerti?" Dillion ketakutan dengan penampilan galak ayahnya. Dia belum pernah melihat ayahnya terlihat begitu galak dalam hidupnya. Meskipun dia tidak tahu mengapa ayahnya menjadi seperti ini, dia juga samar-samar menyadari bahwa dia mungkin telah menyebabkan bencana hari ini. Jadi dia hanya bisa menahan keluhannya, menangis dan mengangguk, dan berkata, "Saya mengerti, Ayah." Rudy masih bingung, dan menamparkan wajahnya dengan keras lagi, lalu berkata kepada dokter, "Mulai sekarang, jangan biarkan dia meninggalkan bangsal ini selama 2 minggu ke depan." Dokter mengangguk cepat. Rudy memandang Dillion lagi, sambil menyeringai dan berkata, "Tanpa izin saya, kalau kamu berani berjalan setengah langkah dari bangsal ini, kamu bukan anak saya lagi. Pergilah sejauh yang kamu inginkan." Dillion mengencangkan ketakutan, dan berkata, "Ayah, saya ingin melihat ibu, bisakah ibu datang?" Rudy memarahi, "Kirim pesan ke ibumu. Katana kamu pergi ke luar negeri dengan teman-temanmu selama beberapa hari. Setelah cederamu pulih, kamu bisa bertemu ibumu lagi." Pada saat yang sama, ketika Charlie dan Marianne tiba di rumah keluarga Long di Sisundao, Sean, yang mengikuti di belakang, juga tiba hampir bersamaan. Charlie saja menghentikan mobilnya, dan ketika dia melepaskan sabuk pengamannya dan hendak keluar dari mobil, Sean sudah keluar dari mobil dengan cepat. Dia berlari ke Tesla, dan membuka pintu mobil untuk Charlie dengan ramah. Charlie tidak mengira lelaki tua ini bisa berlari begitu cepat dengan tubuh yang begitu gemuk. Kali ini, Sean sudah berdiri di luar pintu, dan berkata sambil tersenyum hormat, "Tuan Wade, silakan." Charlie sedikit tersenyum. "Tuan Long sangat sopan."
Xiaon berkata dengan tergesa-gesa dan sopan. Sudah seharusnya, sudah seharusnya. Setelah itu, dia dengan cepat bertanya kepada Charlie, bagaimana Tuan Wade makan malamnya? Kalau Anda belum kenyang, apakah ingin makan malam lagi? Saya baru saja meminta pengurus rumah untuk membelikan angsa panggang. Anda bisa makan sedikit, dan ngomong-ngomong, kita bisa minum 1 atau 2 gelas. Charlie berkata sambil tersenyum. Saya pikir Tuan Long tidak suka angsa panggang. Bab 4527. Xiaon Long berseru. Saya suka. Saya sangat menyukainya. Charlie mengangguk dan berkata, Tuan Long tidak perlu khawatir tentang itu. Nona Marianne sudah mengajak saya makan enak. Saya tidak bisa makan malam lagi. Selain itu, sudah larut. Besok kita bisa pergi ke perusahaanmu dan semuanya. Xiaon mengulurkan tangannya dan berkata, baiklah. Kita bisa membicarakan kerjasama kapan saja. Marianne bisa mengajakmu berkeliling besok. Kalian anak muda pasti memiliki topik yang lebih umum saat bersama. Setelah itu, dia segera bertanya kepada Marianne. Marianne, kamu baik-baik saja besok, kan? Kalau baik-baik saja, temani Tuan Wade. Marianne sangat gembira dan akan setuju pada saat itu. Tetapi sebelum dia dapat berbicara, Charlie sudah langsung berkata, Nona Marianne akan mengadakan obral amal di Sim Sasui besok. Saya tidak akan mengganggu waktunya. Marianne merasa sedikit kecewa dengan hatinya. Sebenarnya, dia sangat ingin mengatakan bahwa dia bisa menyapa teman sekelasnya tentang obral amal. Tidak malasah kalau dia tidak pergi. Namun, setelah Charlie mengatakannya, dia tidak bisa nakal untuk membantahnya. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berkata, Ayah, ada sesuatu yang harus aku lakukan di Sim Sasui besok. Setelah aku selesai, aku akan mengajak Tuan Wade makan. Kalian bisa membicarakan kerjasama di siang hari. Melihat ini, Xiaon menganggukkan kepalanya dan berkata, Oke, kalau begitu saya akan membawa Tuan Wade ke perusahaan besok. Besok kamu datang langsung ke perusahaan mencari kami setelah kamu menyelesaikan pekerjaanmu. Oke, Marianne mengangguk ringan. Setelah mereka bertiga kembali ke villa, Xiaon berkata kepada Charlie, Tuan Wade, sudah larut. Marianne akan mengantar Anda ke kamar tamu untuk beristirahat. Saya sudah menyiapkan kamar tamu, tepat di seberang kamar Marianne. Marianne sangat terkejut ketika mendengar kata-kata ayahnya. Kamar tamu di rumah mereka tidak berada di lantai yang sama dengannya. Kamar di seberang ruangan disiapkan khusus untuk teman-teman saat datang dan bermalam di rumahnya. Dia sudah secara khusus menjelaskan bahwa kamar itu tidak boleh digunakan untuk menjamu tamu lain. Tanpa diduga, ayahnya mengatur ruangan ini untuk Charlie. Dia menebak, ayahnya secara khusus mengatur agar para pelayan segera bersiap saat mereka dalam perjalanan pulang. Namun, Marianne tidak merasakan kemarahan. Sebaliknya dia merasakan rasa malu yang tidak bisa dijelaskan. Jadi, dia berkata kepada Xiaon, saya tahu ayah. Kamu kembali saja dan istirahat. Saya akan membawa Tuan Wade ke kamar tamu. Oke, Xiaon tertawa. Dan berkata, kalian pergilah. Aku juga akan kembali ke kamarku. Melihat Charlie dan Marianne masuk ke lift, Xiaon sangat senang. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Charlie memiliki kekuatan seperti itu. Kalau saja dia bisa terpikat oleh putrinya, maka dia akan benar-benar lepas landas lagi. Ketika dia penuh kegembiraan, asistennya, Marley, dengan cepat melangkah maju dan berbisik di telinga. Ketua, saya baru saja menerima kabar dari Amerika. Janus telah naik pesawat. Sangat cepat, Xiaon bertanya dengan heran. Bukankah seharusnya prosesnya harus menunggu 2 hari lagi? Marley menjelaskan, saya mendengar ada tumpukan imigran gelap di sana. Jadi mereka mempercepat prosesnya. Xiaon buru-buru bertanya, kapan pesawat mendarat di Hong Kong? Marley berkata, besok sekitar jam 2 siang. Oke, itu bagus. Ada banyak hal baik yang terjadi akhir-akhir ini. Ini keberuntungan satu demi satu. Xiaon berkata dengan penuh semangat. Saat dia tiba pukul 2 besok, dia pasti akan diserahkan ke bea cukai untuk diproses. Setelah proses bea cukai, dia akan dibiarkan. Tidak akan lama. Begitu gemuk itu keluar dari bandara, nyawanya akan memasuki hitungan mundur yang terakhir. Bab 4528. Charlie mengikuti Marianne dan naik lift ke lantai 3 villa. Marianne membawa Charlie ke tengah 2 pintu, menunjuk ke kamar di sebelah kanan dan berkata kepada Charlie, Tuan Wade, ini kamar tamu tempat kamu beristirahat. Ini suite dengan area yang dapat digunakan sekitar 80 meter persegi. Ruang tamu, kamar tidur dan kamar mandi terpisah. Dengan mengatakan itu, dia membuka pintu dan masuk bersama Charlie.
Ruang tamu suite ini berukuran sekitar 30 meter persegi. Dekorasinya sangat mewah, dan terdapat berbagai macam furnitur dan peralatan. Marianne berkata kepada Charlie, Tuan Wade menganggap saja tempat ini sebagai hotel. Jika kamu memiliki kebutuhan, hubungi langsung pengurus rumah tangga. Dia akan mengatur seseorang untuk datang melayani kamu sesegera mungkin. Selain itu, saya tinggal di seberang. Kamu bisa datang kepada saya kalau butuh sesuatu. Charlie terima kasih. Oke Nona Marianne, saya mengerti. Terima kasih. Marianne mengangguk, dan berkata dengan sedikit malu-malu, Tuan Wade, sudah larut. Kalau tidak ada yang lain, saya tidak akan mengganggu istirahatmu. Charlie sedikit tersenyum dan berkata, Oke, Nona Marianne, tidurlah lebih awal. Marianne berkata, Oh, ngomong-ngomong, Tuan Wade, lebih baik lagi jangan panggil saya Nona Marianne, panggil saja saya Marianne. Oke, Charlie tidak sopan, dan berkata, kalau begitu mari kita saling memanggil nama mulai sekarang. Jangan panggil Nyonya dan Nona. Marianne sedikit tersipu, dan berkata dengan suara rendah, Tuan Wade dapat memanggil saya Marianne. Tapi menurut kebiasaan kami tetap memanggil laki-laki sebagai Tuan. Saat dia mengatakan itu, dia bertanya lagi kepada Charlie, Tuan Wade, saya tidak tahu aplikasi chat mana yang biasanya kamu gunakan. Apa WeChat atau WhatsApp? Charlie berkata, saya menggunakan WeChat, tapi sepertinya kamu lebih sering menggunakan WhatsApp. Ya, Marianne berkata, kebanyakan orang menggunakan WhatsApp, tapi ada juga beberapa orang yang menggunakan kedua aplikasi itu. Lagi pula, setiap orang memiliki banyak teman dari daratan Tiongkok. Setelah itu, Marianne mengeluarkan ponselnya, membuka WeChat-nya, dan berkata kepada Charlie, Tuan Wade, jika nyaman, mari berteman di WeChat. Baiklah, Charlie juga mengeluarkan ponselnya, dan menambahkan teman WeChat dengan Marianne. Marianne merasa gembira saat melihat Charlie melamar temannya. Dia berkata, Tuan Wade, kalau begitu saya akan kembali ke kamar. Anda dapat memberitahu saya di WeChat jika ada keperluan. Tidak masalah. Marianne tersenyum dan mengayunkan tangannya. Selamat malam, Tuan Wade. Setelah mengucapkan selamat malam satu sama lain, Marianne kembali ke kamar tidurnya. Saat dia menutup pintu, dia bersandar ke pintu, menutupi dadanya dengan tangannya, dan kedua rona merah di wajahnya jauh lebih dalam dari sebelumnya. Setelah dia agak tenang, dia segera menyalakan teleponnya dan memasuki lingkaran teman-teman Charlie. Berharap bisa melihat lebih banyak informasi tentang dia dari lingkaran teman-temannya. Sayangnya, Charlie sendiri bukanlah orang yang suka diposting di Moments. Lingkaran pertemanannya akan terlihat selama setengah tahun, tetapi dia belum memposting satupun lingkaran pertemanan dalam 6 bulan terakhir. Marianne menemukan bahwa lingkaran teman-teman Charlie kosong, dan merasa sedikit kecewa. Tapi Marianne bersumpah lagi, tidak suka diposting di momen juga sejalan dengan kepribadian orang seperti Charlie. Dia sendiri sangat rendah hati, jadi tentu saja dia bukan tipe orang yang sering diposting di momen untuk menunjukkan dirinya. Malam itu, Marianne bolak-balik di tempat tidur, hampir insomnia. Ini pertama kalinya dia tidak bisa tidur di malam hari karena seorang pria. Pagi berikutnya, Marianne bangun dari tempat tidurnya, berpikir bahwa Charlie pasti masih beristirahat di kamar. Tetapi ketika dia turun, dia menyadari bahwa Charlie sudah sarapan dan hendak keluar. Bab 4529. Dia sedikit terkejut dan bertanya pada Charlie, Tuan Wade, apa yang akan kamu lakukan sepagi ini? Charlie berkata sambil tersenyum, saya ingin jalan-jalan santai, ingin melihat berapa banyak rumah mewah yang ada di Sisundao. Marianne bertanya dengan heran, Tuan Wade, kamu ingin membeli rumah di Sisundao? Charlie tersenyum dengan santai, ya, dan tidak, bahkan jika saya ingin, saya bukan orang yang membelinya. Marianne tidak begitu mengerti arti kata-kata Charlie, tapi sepertinya Charlie sangat tertarik pada Sisundao. Dia sangat gembira dan berkata, kalau Tuan Wade tertarik dengan rumah di sini, saya bisa bantu menjelaskan. Mansion Halbert di sebelah kami dijual. Rumah ini milik keluarga Halbert di Hong Kong. Charlie tersenyum dan berkata, kalau begitu aku akan melihatnya. Marianne bertanya, apakah kamu membutuhkan saya menemani kamu? Tidak perlu. Charlie berkata, kamu ada kesibukan nanti, kan? Ketika dia mengatakan itu, dia menemukan bahwa kulit Marianne tidak terlalu bagus. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Marianne, kamu tidur nyenyak tadi malam? Marianne sedikit malu, sambil menata rambutnya. Dia terhuyung-huyung dan berkata, yah, hujan terus turun tadi malam,
aku tidak bisa tidur. Charlie tidak terlalu memikirkannya. Dia sedikit mengangguk dan berkata kepadanya, kamu terlihat tidak sehat. Dan kamu harus pergi ke Sim Sasui sepanjang hari. Aku khawatir tubuhmu tidak akan mampu. Saat dia berbicara, dia berjalan ke arah Marianne dan berkata dengan sangat serius, ayo, mana tanganmu? Marianne tidak tahu apa yang ingin Charlie lakukan. Dia tersipu dan menyerahkan tangan kanannya. Charlie menggunakan ujung jarinya untuk menekan area antara ibu jari dan telunjuk beberapa kali. Dia mengatakan omong kosong. Ada banyak titik akupuntur di telapak tangan, di antara telunjuk dan ibu jari. Kalau kamu memijat dengan benar, dengan meningkatkan semangatmu dengan cepat, ini akan memberi energi seharian. Saat berbicara, jejak Reiki diam-diam memasuki tubuh Marianne. Marianne awalnya tidak percaya, bukan karena dia tidak percaya pada titik akupuntur dan pijatan, tetapi dia tidak percaya bahwa menekan telapak tangannya dapat membuat seluruh tubuhnya penuh vitalitas. Namun, setelah Charlie memijatnya beberapa kali, dia merasa jauh lebih nyaman. Kelelahan karena tidak bisa tidur nyenyak semalaman menghilang tanpa bekas dalam sekejap. Dia merasa seolah-olah dia telah tidur selama lebih dari 10 jam, dengan semangat yang tak terlukiskan. Jadi, dia berseru, ini luar biasa, Tuan Wade. Bagaimana kamu bisa memijat 2 kali untuk mendapatkan efek yang begitu kuat? Charlie berkata sambil tersenyum. Saya mempelajari beberapa teknik pijat tradisional Tiongkok. Marianne menghela napas. Saya tidak pernah berpikir bahwa pijatan dapat memberikan efek yang begitu baik. Charlie tersenyum sedikit dan berkata, Marianne, kamu pergi ke ruang makan dan sarapan. Aku akan keluar jalan-jalan. Baik, Marianne mengangguk dan berkata, jika Tuan Wade ingin bertanya, hubungi saya di WeChat kapan saja. Kalau kamu menyukai sebuah rumah, kamu foto nomor rumahnya, dan saya akan bertanya seseorang untuk membantu mencari tahu. Oke, Charlie setuju. Lalu melambaikan tangan pada Marianne, dan meninggalkan rumah keluarga Long sendirian. Seperti yang baru saja dia katakan kepada Marianne, dia memang berencana membeli rumah di Sisundao. Namun dia tidak berencana membelinya dengan uangnya sendiri. Dia ingin Xiaon yang membayarnya. Apalagi setelah membelinya, dia tidak berencana untuk tinggal. Dia ingin Paman Janus dan keluarganya tinggal di sini. Xiaon agresif dan ingin membunuh Paman Janus. Meskipun Charlie tidak bermaksud mempersulitnya, masih perlu untuk membuat frustrasi martabat dan semangat Xiaon. Bab 4530. Charlie berjalan di sekitar Jalan Sisun, semakin merasakan bahwa tempat ini memiliki lokasi geografis yang unik. Di Pulau Hong Kong, di mana setiap jengkal tanah mahal, Sisundao tampaknya tidak ramai sama sekali. Dan kepadatan rumah mewah di sekitar tidak terlalu tinggi. Setiap villa adalah rumah satu keluarga, ditambah dengan iklim yang hangat dan lembab di selatan. Suasana di sini tenang dan nyaman. Dia melihat rumah keluarga Halbert yang disebutkan Marianne. Pintu rumah ditutup, dan sepertinya tidak ada yang tinggal di dalamnya. Meskipun fasad rumah agak tua, secara keseluruhan masih terlihat sangat megah. Charlie berjalan-jalan, dan ketika dia kembali ke villa keluarga Long, Marianne baru saja keluar. Ketika dia melihat Charlie, wajahnya yang cantik memerah, dan dia bertanya, Tuan Wade, bagaimana jalan-jalanmu? Charlie tersenyum dan berkata, bagus sekali. Kamu siap pergi keluar? Ya, Marianne tersenyum dan berkata, aku akan menyelesaikan hari ini lebih awal. Aku akan menjemputmu di perusahaan ayahku. Oke, Charlie mengangguk dan berkata, tapi jangan khawatir. Kamu urus saja dulu bisnismu. Marianne berkata, oke, Tuan Wade, kalau begitu saya pergi dulu. Charlie menginstruksikan, hati-hati di jalan. Setelah melihat Marianne pergi, Charlie masuk ke villa dengan santai. Begitu Xiaon melihatnya, dia berjalan ke depan dengan senyum di wajahnya. Dia berkata sambil tersenyum, Tuan Wade, saya dengar dari Marianne, kamu tertarik membeli properti di Sisundao. Charlie berkata dengan santai, tidak, saya hanya melihat-lihat. Xiaon berkata tanpa ragu, Tuan Wade, Sisundao jelas merupakan tempat yang bagus. Kalau Anda tertarik dengan rumah di sini, saya dapat memberi Anda 1 set. Charlie melambaikan tangannya dan berkata, seperti kata pepatah, kamu tidak mendapatkan imbalan tanpa ada jasa. Bagaimana saya bisa menerima hadiah yang begitu mahal dari Tuan Long? Xiaon berkata dengan sangat serius, Tuan Wade, Anda dan saya langsung cocok. Dan putri saya dan Anda rukun. Saya akan memberi Anda sebuah rumah agar Anda dapat datang Pulau Hong Kong untuk berkumpul di masa depan.
Ini juga sifat manusia. Pada saat ini, Jenna berjalan dengan cepat, dan berkata dengan nada menyanjung. Ya, Tuan Wade, Xion memberitahu saya tadi malam. Dia berharap bisa menjadi sahabat dekat Anda. Dia jarang mengagumi orang lain. Jika Anda dapat menghormati kami dan menjadi tetangga kami, dia akan sangat bahagia. Charlie tidak menyangka sikap Jenna terhadapnya akan berubah begitu jelas. Kemarin dia tampak sedikit menghina dirinya. Hari ini dia tiba-tiba mengubah caranya dan mulai memuji. Tapi Charlie juga tidak terkejut. Bagaimanapun, dia adalah orang yang tidur di samping Xion. Tadi malam, Xion pasti memberitahunya apa yang terjadi di Club Wave. Jenna pasti sudah tahu dirinya memiliki latar belakang yang besar. Sikapnya tentu saja berubah 180 derajat. Jadi, Charlie terkekeh dan berkata, Nyonya Long terlalu sopan. Saya belum punya ide menetap di Hong Kong. Mari kita bicarakan dalam beberapa tahun. Ketika Xion mendengar ini, dia berkata, oh, Tuan Wade, konsep pemukiman sudah lama hilang dalam masyarakat yang begitu maju. Bahkan jika Anda biasanya tinggal di daratan, selama Anda ingin datang ke Hong Kong, Anda bisa sampai di sini dalam 2 jam dengan pesawat. Sejujurnya, ini lebih nyaman daripada mengemudi ke pinggiran kota dan jalan-jalan. Xion menambahkan, selain itu, hanya ada beberapa jet pribadi yang datang. Jika Tuan Wade ingin datang ke Hong Kong, telepon saja saya beberapa jam sebelum. Saya bisa menyiapkan pesawat. Setelah mendarat di bandara, Anda tidak perlu naik mobil. Saya bisa menyiapkan helikopter yang langsung membawa Anda ke Sisundao. Anda datang ke Hong Kong selama 1 atau 2 hari. Nyatanya, ini seperti pergi keluar akhir pekan. Apa bedanya? Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.